yang jadi switcher, ada yang jadi produser director ya gitulah. Nah jadi ini yang bertugas tuh di bagian dia ini bertugas jadinya tupoksinya double. Kalau di tempatku kemarin di Unisa itu, jadi yang bertugas ngurus software dan lain-lain dan bumper itu satu orang, yang ngebindahin kameranya satu orang. Tapi karena dengan keterbatasan itu, yang bindahin kamera sama yang ngatur bumper dan lain-lain itu satu orang. Kan banyak tuh jenis acaranya kan pilih podcast rata-rata kan. Jadi sebenarnya itu bisa main di editing juga bisa. Jadi kayak UND tadi rekam mentahnya aja, nanti editnya di akhir gitu. Nah, jadi silakan masuk. Nah ini kosong nih ya, selamat datang di kosong Mujavi ya. Jadi aplikasi apa sih bang untuk ini ya. Nah tugas TV itu biasanya ada dua, ada yang versi tapping, ada yang versi online atau live stream kan, dikasih pilihan kan. Tapi beberapa kelompok memilih untuk, atau rata-rata kelompok tuh memilih untuk offline karena lebih enak dan tidak huru-hara, karena mengundang narasumber dan lain sebagainya kan itu harus dicari juga. Apalagi floor director kan nanti agak rumit juga ngatur apa-apanya. Nah aplikasi apa untuk mengaplikasikan tadi? Ada satu aplikasi namanya OBS. Kalian pernah dengar OBS nggak? OBS itu aplikasi gratis yang untuk bisa untuk live streaming, rekam, atau mungkin rekam Zoom atau apa bisa. Jadi dibuka dulu OBS-nya. Oke. Nah, ini kan sudah tersetup nih. Saya akan mulai dari awal. Set. Ini supaya new. Misalnya TV KPI 22. Nah, ini kosong nih. Lihat kosong. Nah, di sini ada, aku jelasin dulu bagian-bagiannya. Ini ada scene, ada source, audio mixer, scene transition, sama control. Scene ini bertugas untuk sesuai namanya, itu ganti scene. Kalau kalian tahu di istilah sinematografi ada scene 1, scene 2, scene 3. Scene ini dikontrol untuk yang ditampilkan tuh scene apa sih? Contoh, misalnya, scene ada scene itu cuma bumper aja. Contoh, misalnya saya buat di sini. Ini klik plus aja. Tambah. Ini aplikasinya gratis kok, bisa ditemukan di internet di official. Nah, misalnya sini bumper. Oke, ini sudah bumper nih. Tapi di sini masih kosong, hitam. Kosong. Nah, bumper ini tidak akan munculkan apapun kalau source-nya tidak ada. Source ini apa yang mau ditampilkan gitu. Contoh, bisa gambar, bisa kamera, bisa video. Nah, cara nambahinnya gimana? Ini tinggal diklik plus. Nah, bisa dipilih. Mau image slideshow, media source, scene, bla 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 bla. Tapi untuk biasanya kalau bumpernya gambar doang, itu bisa pilih image. Nah, nanti taruh namanya misalnya bumper. Klik OK. Nah, terus pilih deh gambar apa yang mau ditaruh. Contoh. Itu bang, barcode kira sebenarnya. Jangan di scan, mahal. Udah masuk. Nah, kalau scene-nya dipindah, hilang. Kalau ini, tapi yang akan dilihat sama penonton atau yang akan jadi output rekamannya, ini kan preview. Muncul di program. Makanya, nah kalau belum dipencet transitionnya, belum akan muncul apa. Contoh. Baru ada. Jadi inilah yang akan jadi hasil output kalian. Nah, misalnya ini Bang, ini gambarnya kurang gede bang, gimana caranya? Ini di klik kanan, di transform, terus fit to screen. Jadi dia akan ngepas, tapi di tampilannya belum karena belum transition. Asik. Teknologi ya. Aset teknologi. Tapi ini baru gambar. Bagaimana kalau video? Nah, pertanyaan yang bagus tuh. Sangat culture. Iya lagi. Jadi untuk nambahin kamera, kita harus nambahin source baru untuk kameranya. Tinggal tambah aja di sini. Tambah misalnya host cam, kamera untuk host. Kan misalnya setupnya anggaplah 3 misalnya ya. Host cam. Terus source-nya ditambah. Nah, kalau tadi kita tambahnya image, kita ganti jadi tambahnya video capture device.
Terus tuh Video capture kayak device. tape kah? Dari kamera nggak sih berarti? Iya, itu hasil yang akan datang dari kamera. Tapi Oh. nggak bisa ujuk-ujuk kita colok HDMI zoom, Oh. nggak akan masuk. Nanti kita akan ke step selanjutnya untuk memperkenalkan Oke, deh. hardware. Wah, itu gimana? Video capture device, tulis misalnya hostcam, taruh host aja, oke. Iya. Dia yang sebenarnya save. Saya lupa. Nah, tapi belum dipilih nih device-nya apa. Klik di sini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada OBS Virtual Command sama FaceTime SD. Oke lah, kita pakai FaceTime SD dulu. Di sini, Wih. klik OK. Tapi belum muncul di sini. Iya, belum di transition. Nah, tapi Transition. belum Di ngepost. feed dulu. Oh, Di dulu. feed dulu, klik kanan, Klik kanan, transform, Oke. open, feed to screen. Oke. itu screen. Baru Oke. besar, transition. Oh, Nah, Jadi everything here itu Kayak jadi voice over outputnya. Bang, tapi bisa nggak sih outputnya di setting berapa ukurannya? Bisa banget. Di sini ada settings. Oke, Settings. Nah, di sini ada beberapa settingan. Ada general, stream, output, audio, video. Untuk mengatur outputnya, itu klik di output. Di sini bisa diatur kayak ya ini jangan diganggu sih udah. ini jangan Tapi maksudnya, ya. kalau di recording misalnya ini kan defaultnya atau originnya itu ngerekamnya MKV bukan MP4 atau MOV. Setting dulu di sini. Bisa untuk MP4, bisa tuh MOV dan lain-lain. Misalnya MP4. Nah. Tapi ada catatan. Ini jangan lupa dibaca. Oh, Kalau ada misalnya amit-amit mati lampu. Hmm. Kalau MKV dia bisa otomatis ngebalikin Oh. rekaman yang hilang tadi. Tapi kalau MP4 nggak bisa. Jadi pastikan kampus ini tidak jelek saat kalian rekaman. Karena ngulang dari awal. Kalau MKV nanti di convert bisa nggak Pak? Bisa. Di Premiere Pro nggak tahu kalau CapCut ya, saya nggak pernah pakai CapCut. Itu MKV bisa masuk ke Premiere Pro langsung. Atau bisa pakai software yang lain untuk convert. Tapi MP4 aja nggak apa-apa. Rata-rata durasi acara kalian berapa jam? 15. Jarang sih. Kalau 15 menit harusnya aman banget. Aman. Soalnya rata-rata podcast pun setengah jam sampai 1 jam. Jadi aman banget. Jadi bisa MP4. Jangan lupa klik apply. Nah, terus untuk video, nah ini nih outputnya. Misalnya canvas resolusinya 1920 x 1080. Ini udah oke. Output scale-nya sama. Oke, kalau sudah oke nah, jangan lupa yang paling penting itu audio. Audio ini berperan penting dalam podcast kalian karena output yang baik itu walaupun videonya jelek, yang penting audionya bagus dan Bagus. jernih. Sebaliknya, sebagus-bagusnya video kalian, tapi kalau audionya sampah, Jelek. kalian sudah buat project-project kayak komunikasi antar budaya dan agama, sosiologi komunikasi yang berhubungan sama podcast kayak tugas-tugas Pak Rido misalnya atau Pak Imam. Itu pasti masalahnya di sana. Walaupun gambarnya jelek atau kurang bagus, yang penting audionya bagus gitu ya. Nah, kenapa ada mesin itu? Tugasnya dia itu untuk ngemasukin semua suara yang ditangkap sama mesin itu. Karena kalau mikrofon itu dicolok langsung ke sini sebenarnya bisa, dicolok langsung ke situ bisa. Tapi dia butuh namanya phantom power. Nah, ini mungkin kalian kurang mengerti, mohon maaf, tapi secara bahasa Indonesia dia itu butuh listrik supaya dia bisa bersuara. Bisa masuk cuma pelan banget. Makanya cuma beberapa jenis namanya mixer itu punya phantom power. Kalau kalian lihat ada lampu merah di pojok paling atas. Itu ada tombolnya merah phantom power. Itu kalau dimatiin itu nggak bersuara. Oke. Jadi suara dari sana ditransfer Ke sini. ke situ, baru masuk ke sini. Nah, kita pilih di sini. Misalnya mic. Nah, ini kan ada mic. Ini kan disable. Diganti ke USB audio. Nah, kalau built-in mikrofon berarti ke mikrofon ini. Oke. Kalau USB audio codec Dari Di USB. sana. dari sana. Tapi ini saya diganti kan? Bisa. Itu saya diganti. Nah, oke. Nah, akhirnya muncul Suara. suara. Ini suara dari sana berarti. Tapi iya, tapi ini nggak kedengeran, man. Gimana caranya supaya suaranya terdengar sama kita juga biar kita Tahu. bisa tahu ini Oh, iya, bersuara benar. atau enggak. Oke. Diklik di titik 3 ini, Oke. Advanced Audio Properties. Nah, di sini. Ini kan mic aux nih. Ini Oke. host berarti dari kameranya. Oke. Ini mic aux. Ini ganti dari monitor off ke monitor and output.
terus di close. Coba kau bicara sana. Coba lah bicara. Rauda. Sabar dan pakai Iya kak. Sabar pakai proses. Hai, saya langsung tidak pakai proses. Terbang. Oke. Coba lagi. Sedikit kurang bagus suaranya. Kurang bagus. Apa sih Maris? masuk. Nah, jernih dan bagus. Iya, Oke. benar, Mas. Terima kasih. Nah, kenapa pertanyaan? Kenapa nggak pakai ginian, Bang? Iya. Emang ada? Enggak ada. Maksimalkan yang ada. Oke. Dengan berekspektasi yang tinggi. Bang. Oh, nanti. Ah. Udah boleh bertanya kah? Boleh. Ngomong. Bang, habis itu dari berarti cuma tekan merah dari sudah diputar-putar. Itu udah tekan merah tuh. Nah, Jadi berarti yang selainnya nggak perlu diputar lagi karena aku sudah setting. Oke. Jadi tinggal dinaikin aja tuh. Nah, itu yang putih kuning yang sebelah sana. Putih itu mewakili volume. Oke. Catatannya itu nggak boleh di atas angka 0. Gua angkat. Karena ini nggak diajari KPI sih, cuma ini ilmu dari luar. Ilmu tentang audio mixing itu nggak boleh di atas 0 karena suaranya nanti Pecah. Dan kalau nolnya di atas itu beberapa kasus speaker horek misalnya itu meledak. Iya. Itu meledak karena itu di atas 0. Makanya itu tetap di 0. Terus yang kuningnya sama nggak boleh di atas 0 dan yang itu tetap di tengah-tengah. Ini nih. Yes. Nanti kita belajar satu-satu apa alatnya. Oke, tentang ini software sudah aman. Cara rekamnya bagaimana? Itu Banyak ngomong dia terekam. Terekam bagaimana caranya? Di sini ada dua tombol. Ada start streaming sama start recording. Nah, tapi nanti keluarnya di mana? Nah, ini bisa di settings, misalnya outputnya di mana? Recording. Ini recording padnya, berarti di Movies. Berarti semua rekaman yang terjadi itu munculnya di Movies. Makanya di sini, tolong ini jangan diganggu ya. Ini ada MKV, ada MP4, Tiba-tiba takut. kayak beberapa, ya kayak gini. Tapi tetap refleksi bahwa kita bagian dari Asia, relevan untuk Asia Sobar. dan dunia Sobar, persahabatan Jawa, dengan mengangkat anak-anak muda itu. Kelihatan cok pori-porinya. Nah, suara, nah ini diperhatikan ya. Ini walaupun mikrofonnya jauh, tapi suaranya tetap jelas. Iya, Bang. Karena sekali lagi kalau belajar di radio itu posisi mic sangat penting. Jadi harus lurus sama mulut. Karena nggak semua mic itu bisa ngambil segala arah. Ada mic yang nanti belajarlah di radio. Siapa guru radionya? Miss Sebenarnya undang-undang kemarin ada ICC ya. Sayang. Video banget ICC pak. Emang tahu bapak? tahu dia Oh, ini ketua milad. Iya, meramaikan. Iya siap. Nah, oke. Berarti otomatis Ini kalau di start stream, start recording. Dia nge-record. Nah, ini tanda recordnya. berarti baru mulai Pasti. merekodkan ini. Nah, jadi makanya ada pentingnya kamera roll, Oke. baru action, terus hitung mundur aja 5, 4, 3, 2, 1, baru ngomong. Untuk apa? Antisipasi. Siapa tahu nggak kerekam, Iya. itu bisa dilihat di sini. Nah, ini Yang kalau di terekam yang layarnya muncul di situ ya kan. yang muncul di program. Bang, misalnya tambahin gini, Bang. Nah, misalnya tambahin ini. Ini Tambahin. di transisi bisa. Nah, Woi. Oh. nah, atau enggak misalnya Kecil, mau Bang. tambah Iya. gambar di sini. Iya. Misalnya hostcam. Oke. Ini ditambah aja sini ya. Tambah, terus klik image. Ini kan sudah kita tambahin tadi. Iya, iya. Klik add existing, klik bump, terus oke. Abang harus Nah. ngasih. Baru transisi. Damn. Damn. Kan pernah orang lihat streamer nggak sih? Tiba-tiba muncul. Dia nah kayak gini. Mereka juga pakai Link sawer ya. aplikasi yang sama streamer. Cewek dulu. Wah, ada mah. Berarti kan ada kamera nantinya. Itu nggak perlu direkam dari kamera. Nggak perlu, Sini aja. langsung ke sini. Nah, Kamera tinggal on saja. Ya kan? nah, untuk ya ini kan sudah ini biru berarti ya udah recording. Kalau stop, Besok. oke. Nanti hasilnya Save di movies. nih, Ada stasiun. hasilnya kayak gini. Begini aja kan, Bang. Tuh, nanti muncul kayak Kayak bingung. Harusnya kameramen di sini ya. Iya, harusnya itu. oke, tentang software apakah sudah jelas? Ada yang ingin bertanya sebelum Oke. Privat nanti Enggak, harusnya udah.
Oke. So, ini macam berarti ini udah untuk ini udah aman. Ya, jadi ini tinggal di switch aja kamera 1, kamera 2, kamera 3. Ya. Jadi cara tambah kameranya sama. Misalnya mau kamera 2, yaudah transition. Tapi kan kalau redup gini kan agak ala ya. Wah, kenapa ini? Kenapa nggak kayak TV kamera umumnya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Transitionnya bisa diganti di sini titik 3. Oke. Salah di sini. Scene transition. Ini ada banyak, ada yang cut. Nah, yang cut ini langsung. Tapi kalau yang fade, Yang tadi tuh. Ada kedip-kedip. iya alay banget. Kayak tiba-tiba. Kurang Dua kacau. dua tahun kemudian ya. Nah, Kemudian cuy. oke, tentang software sudah selesai. Hmm. So next question, bagaimana cara menyambungkan kamera ini ke sini? Thanks God ada orang yang menciptakan namanya video capture. Video capture itu Siapa itu namanya ini? nggak tahu, tanya aja. Nah, kalau kalian lihat kotak ini video capture milik KPI. Kelas. Jadi mau kelas KP ini sekarang. Ini umurnya udah 5 tahunan. Nggak jadi kelas. Jadi kelas. Ini kalau dibuka, Damn. Itu sih, Bang. nah Itu saya. ini satu. Ini video capture yang versi USB. Ya. Jadi coloknya langsung di belakang. Nah, HDMI-nya masuk ke sini. Nah, ujung HDMI ini colok saja langsung ke kamera. Tuh. Terus kenapa ada ini? Nah, ini ada beberapa jenis video capture. Ada yang kayak gini. Plus Wah, ini baru nih. ini yang agak mahal nih. Ini harganya jutaan nih. Iya, boleh. Ini sama. Boleh. Ada in, ada out. Dan ini coloknya kayak gini. Colok Tolong. terus nanti colok di belakang. Terus cari kamera juga. Untungnya komputer umur 10 tahun ini banyak colokannya. Jadi don't worry ya. Sama kayak audio itu coloknya pakai USB juga. Dicolok ke sini. Nah, ini nyala nih. On kan. Nah, tampilan di sini gimana, Bang? Nanti kalau klik search terus video capture device taruhlah narsum misalnya narsum. Device-nya nambah. Jadi escape U3 capture. Escape. Nah, Escape. kenapa blank? Belum ada dimasukin. Ada dimasukin ke HP. Gak bisa dong. Nggak bisa dong. Terlalu imajinasi. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya Type C-nya tuh HDMI atau punya HDMI dongle itu bisa colok ke HP. Beberapa merek kayak Samsung dan lain-lain. Nah, alat ini juga dipakai oleh streamer-streamer di luar sana untuk streaming, untuk nge-capture Mobile Legend mereka di komputernya langsung untuk pakai ini. Tapi yang lebih mahal, Ya. Ini kan yang 4K, yang yang khusus gaming. 4K. Dari apa? Nah, ini audio capture. Kalau ini video, ini untuk capture audio. Misalnya kayak di E6, E7, nah atau E8. Misalnya kan dulu sering kuliah Zoom, mataf Zoom, itu pakai ini. Jadi ininya dicolok dari mixernya, masuk ke aplikasinya, colok laptop, otomatis audionya masuk kayak gini. Sama. Berarti itu nanti kabelnya ada 2 di situ. Ya, ini Kabel untuk yang mikrofon, hitam putih, kabel yang kecil. merah-merah. Nah, yang merah kuning bisa. Oke, kita cuma butuhnya ini doang. Nah, Iya. Kayak kalau ini dicolok, nah ini kalau dicolok lagi nanti nambah dia. Ada lagi di face-nya. Nambah lagi device-nya. Colok. Nah, kalau misalnya hostcam ini kita ganti sekarang dari device ke USB video, ini dari sini. Kenapa yang ini ada warnanya itu nggak ada? Simple, beda merek. Dah gitu. Yang penting kita tahu bahwa ini online. Nah, caranya nyambunginnya sesimpel nyolok HDMI saja. Nyolok HDMI di belakang sini. Nih, banyak kan? Tapi kan berarti ini cuma bisa dipakai 2 karena KPI cuma punya 2 video capture. Jadi kan harus cari video capture lagi. Itu. Cari sampai disk. Jadi sekarang kondisinya KPI cuma bisa menangkap 2 saluran video. Otomatis kamera satu tuh pindah-pindah. Nah, kamera yang tengah misalnya itu bisa ditaruh pas editing. Sebenarnya punya WMUG ada, tapi kan punya WMUG ya punya Biro Humas Protokol, kita nggak bisa pakai.
Memanfaatkan apa sesuai yang ada. kemarin Berarti mau 2 kamera habis. Iya, Iya. pindah. bisa 3 bisa 4 5 asal nanti ya ditaruhnya pas di editing ditimpa blub, blub, blub. Iya. Kayak ngedit kayak biasanya. Oh, tetap bisa Mm. ditimpa. Nah ini aja kenapa ruangan harus dingin, ini sudah hangat. Makanya kalau yang kedinginan, wah mending syuting pakai jaket sumpah dingin. Oh, harus dingin. Apalagi ruangan yang sebelah sini yang banyak dengan kamera harus dingin. Pakai jas kalian bang ya? Iya pakai jas dasi. Jas hujan. Enggak hujan. Beda dong makin dingin. Tapi hangat Makin dingin dong. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya Sebenarnya banyak Tentang- pertanyaan sih. OBS ini? Selain bertanya tentang tiket saya. Iya, mentang udah selesai kan ya tiketnya? Tinggal ambil dulu. Keluar tiket. Bukan, misalnya colok kamera lagi belum. Hah? Belum tersambung kamera kan nih? Nah ini kan belum tersambung kamera nih. Ah. Mari kita sambung. Nah mari kita sambung. Sekarang kita ke Sebelah. sebelah. Let's go. Biar saya lihat di sini ya. Sabtu nanti ada apa di sini.